أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi gini, ada satu satu bahan ini kalau ada di badan kita atau kita ngasup dia, maka keseimbangan hormon laki-laki dan perempuan itu akan balance kembali, akan balik lagi. Ya, bahan ini namanya pregnenolon. Jadi pregnenolon namanya. Pregnenolon ini kalau ada, dia bisa menyeimbangkan testosteron, estrogen, progesteron, kortisol, dia akan seimbangkan. Dan bahan itu ada pada habatus sauda. Makanya habatus sauda tuh ya mungkin ya Masya Allah memang benarlah sabda Nabi bahwa dia obat segala penyakit kecuali maut. Nggak usah makan banyak-banyak, 1-2 kapsul sehari cukup. Dan tahukah Anda negara yang paling tinggi konsumsi habatus sauda siapa? Jerman. Jerman itu sangat tinggi konsumsi habatus sauda. Dan yang saya pahami dari salah satu sahabat saya juga, dan ya guru saya juga, dia katakan habatus sauda yang paling baik itu berasal dari Najasyi atau Ethiopia. Ethiopia itu bukan negara miskin loh. Ya kalau lihat sana itu ladang habatus sauda paling besar di dunia di situ, di Ethiopia. Jadi bayangkan kalau seandainya sekalian, ya kita mulai kenal dengan bahan-bahan ini dan kita mulai berdekatan ya. Apalagi sebenarnya banyak sekali tanda-tanda. Jadi ibu sekalian, kalau Anda mau bikin butter itu kan mentega kan secara umum, bisa pakai bahan ini. Apa namanya ini? Pumpkin. Ini lagi musim sekarang nih daerah Jawa Timur. Apa ya? Kok saya lupa ya? Bukan labu. Butternut. Ya, butternut. Ini bisa jadi selai. Selai kalau Anda makan roti ya. Saya pribadi tidak menyarankan roti yang tepung. Kalau tetap pengen makan roti, Anda bisa bikin roti-roti yang non gluten. Kayak di depan tadi ada yang jual tuh. Apa tuh dia jual nggak tahu jual apa tuh. Dia tulisnya non gluten, non tepung. Kalau mau makan roti, carilah roti-roti gandum yang benar-benar gandum. Atau kalau Anda pengen tetap makan yang tepung-tepungan atau gluten tapi yang indeks glikemiknya rendah, maka Anda bisa bikin produk berbasiskan talbina. Talbina itu salah satu makanan terbaiknya Rasulullah SAW. Talbina, gandum. Ya. Nanti dimakan pakai selainya ini. Ya ini kan bisa dibikin selai nih, kayak tadi bikin labu tadi itu loh. Ya, tergantung seleranya Anda mau bikin yang asin kah atau manis kah, ya tinggal pakai madu atau kurma atau apa gitu. Shibat ini ya butternut. Ya, bagus. Kemudian jadi Allah menciptakan sesuatu itu buat sekalian dia punya kandungannya. Dan memang di sini kita dituntut belajar mandiri juga. Contoh, kalau Anda lihat alpukat ini kalau Anda lihat kan bentuknya kayak apa? Kayak uterus, kayak rahimnya perempuan. Ya kan bentuknya begini dia kan, alpukat. Maka memang secara saintifik ya, yang saya pahami dan dari pengalaman juga, ini salah satu nutrisi terbaik untuk penunjang kehamilan dan saat hamil. Berarti kalau laki-laki makan alpukat gimana? Jantungnya akan sehat. Alpukat. Jadi alpukatnya diapain? Ya Anda mau bikin jus boleh ya. Tapi jangan pakai susu, jangan pakai kental manis ya. Cara bikin alpukat kan gampang banget, tinggal dikerok, kasih kurma, kasih madu, kasih garam sedikit, udah jadi dia. Ya. Nggak mesti dikasih gula. Ya, atau mungkin alpukatnya buat pagi-pagi anak-anak, kalau Anda sudah ada makanan pengganti ASI kan bisa pakai ini, buburnya, bubur alpukat. Nanti di blender sama kurma.
Ya, jangan tinggalin kurma. Pokoknya semua kurma, semua kurma. Ya. Apalagi nanti ya, kalau Anda mau salah satu nutrisi baik untuk rahim adalah alpukat ini di blender sama kunyit dikit. Alpukat ketemu kunyit, ketemu kurma. Nanti cobain. Ya, juga salah satu ya mungkin pembersih rahim juga, tapi jelas dia asupan yang baik untuk rahim. Ya. Mau buat hamil juga bisa. Lalu sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberikan banyak tanda kepada kita untuk kita mengenal ya. Contoh mungkin kalau kita lihat ini buah bit kan. Buah bit ini kan warnanya apa? Merah lah, merah keunguan. Ya, dalam dunia nutrisi dia yang sangat dianjurkan untuk orang-orang yang kekurangan darah atau ingin bersih-bersih darah gitu kan. Jantung juga bisa. Jadi nanti buahnya bisa di blender. Pakai slow juicer ya, atau ya slow juicer bisa, atau blender biasa nggak apa-apa. Lalu di blender sama apel misalkan bisa. Gitu. Kemudian ada juga tomat. Tomat ini ada bahan anti kankernya, anti kanker prostat nih, kalau nggak salah. Jadi dalam tomat ini Bu sekalian ada bahan anti kankernya yang baru keluar bahan tadi kalau tomatnya di steam, dikukus. Jadi tomat itu dikukus. Tapi kalau ini nggak dikukus, kalau ini dimakan mentah. Paprika. Ya, ini makan mentah. Jadi sebenarnya kalau pagi-pagi Anda mau mengubah sarapan gampang sekali. Anda iris-iris tomat, Anda iris-iris timun, Anda iris-iris paprika, kemudian kasih sayur-sayur yang lain, lalu kasih jeruk nipis, kasih minyak zaitun, kasih madu, kasih sedikit serpian-serpian atau suwiran kurma, udah jadi makanan pagi. Sehat. Iya kan? Jadi hidup sehat itu sebenarnya mudah, murah, cuman kita aja nggak mau, belum mau. Apa susahnya pagi-pagi nggak usah banyak makan? Ya. Jadi pagi-pagi jangan banyak makan. Makannya apa? Ya buah. Itu pun tidak banyak. Sarapan pagi perlu nggak? Ya perlu aja, tapi jangan banyak. Satu porsi bubur ayam tuh kebanyakan. Ya. Apalagi satu porsi piring nasi uduk. Ya nanti kan siapa tahu nanti empok-empok yang jual nasi uduk berubah jadi jualan salad pagi-pagi dia. Siapa tahu. Bisa berubah loh kalau pasarnya nggak ada lagi. Dia kan cari, kayak sekarang di depan itu ada yang jual gula singkong. Gula singkong kan buat pengganti gula pasirnya, boleh dari singkong. Atau menggunakan mokaf. Mokaf itu modified cassava flour dari tepung ubi juga bisa. Jadi yang suka pempek nanti jangan pakai tepung atau sagu biasa, pakainya tepung non gluten, banyak pilihannya sekarang. Gitu ya. Gitu ya. Apalagi ini nih. Tahu ini apa? Okra. Ini okra. Okra ini salah satu sayuran yang sangat baik untuk menekan rasa lapar. Okra. Di sayur bening aja makan. Atau kalau enggak Anda infus. Infus. Ditambah dengan ini. Brokoli. Jadi brokoli ini sama asparagus sama cauliflower, bunga kol, dia punya satu bahan yang disebut dengan sulforafan. Sulforafan itu kalau dimakan masuk ke badan kita, dikukus ya atau di steam, dia bisa mendetoks badan. Ya, golongan brokoli sejenisnya. Jadi Anda bisa bayar, ya simpel sekali sebenarnya kalau kita mau. Jadi mulai mengganti apa yang ada pada piring kita. Ya. Bagi Anda yang masih makan nasi, ya, saran saya, kasihlah nasinya serat. Pilihan pertamanya Anda beli bekatul atau sekam, banyak yang jual sekarang kok. Atau kalau nggak pakai ini juga boleh nih. Jadi nasinya nggak usah banyak-banyak, ya 1, 2, 3 sendok. Tapi coba cari nasi yang masih atau beras yang masih kuning atau brown rice. Ini lebih baik Anda pakai kalau seandainya
nasinya nasi putih. Ya. Jadi mulai diganti berasnya di rumah. Dan tidak makan nasi, tidak apa-apa. Anda tetap akan hidup. Karena kita butuh karbohidratnya, bukan nasinya. Karbohidrat kan banyak sumber. Buah bisa, ya. Seperti itu. Jadi ini grain, ya, ini biji-bijian sini. Apa namanya? Udah tahu lah. Nggak usah disebut. Saya tidak promo dia, tidak ada pesan sponsor juga. Cuman bagus, bisa dipakai. Kemudian Bapak sekalian, Anda harus dekat dengan minyak-minyakan. Anda harus bersahabat dengan minyak-minyakan. Minyak yang paling baik yang kita perlu konsumsi setiap hari, ya, dalam jumlah yang tidak banyak juga, adalah minyak zaitun. Zaitun itu ada jenisnya. Kalau yang dia memang tidak tumbuh di Indonesia, ya, minyak ini atau buah ini, ya, tapi yang paling bagus memang yang perasan pertama yang kita kenal dengan extra virgin olive oil ini. Mau tidur minum itu 1 sendok, ya, mau tidur minum 1 sendok makan, ya, sama 1-2 sendok makan madu. Mau tidur, lalu ya tidurlah habis itu, ya. Banyak banget manfaat minyak ini, dan salah satu minyak yang terbaik. Kalau nggak punya ini, Anda bisa minum PCO, minyak PCO. Oke. Jadi kurang lebih kayak begitu. Dan pandan, bagi Anda yang punya mobil, ini jadi pewanginya. Insya Allah wangi dan tidak bikin pusing, ya, dan tidak akan ada hantu belau di sana. Banyak betul orang kadang-kadang, dok, kalau saya nyium bau pandan tuh kayak bau apa, kayak iya, kebanyakan nonton nggak jelas. Ya pandan, ya, nasi, ngukus nasi pakai pandan kan wangi. Jadi pandannya dipotong-potong, ya, nanti ditaruh dalam mangkok, ya, mangkok plastik gitu, taruh di bawah jok-jok mobilnya. Nanti tidak akan mual, perjalanan jauh akan menyenangkan, insya Allah. Pandan. Jadi pewangi-pewangi sintetiknya dibuang, buang aja, buat yang lain. Baik, saya kira mungkin cukup kita. Baik, Bu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi salah satu cara kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Ya. Tidak ada gunanya kita sehat kalau tidak taat. Taat atau kesehatan yang Allah berikan kepada kita harus membuat atau menjadikan kita lebih taat kepada Allah. Gak ada gunanya minum madu, minum apa, minum ini itu, dan dalam rangka hidup sehat, tapi sholat malam masih banyak bolongnya, ngaji masih banyak bolongnya, sholat rawatib masih banyak tinggal. Karena sehat harus bikin lebih taat. Ya, ingat baik-baik itu. Supaya apa? Supaya kita dapat pahala lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan apa yang saya sampaikan ini Bapak sekalian sebagai niatan kita untuk bersyukur dan ketaatan kita kepada Allah, bukan lifestyle. Ya, bukan lifestyle. Sehingga nanti apa? Mudah-mudahan dengan ini di akhir usia kita tidak banyak penyakit dan kita bisa mati tenang, lebih banyak fokus ibadah daripada mati atau di akhir-akhir usia banyak urusan penyakit yang kita bisa cegah dari sekarang. Sayangkan, ya, mari kita jaga badan kita ini dan mari kita bantu pemerintah kita, ya, dengan hidup sehat. Dan mudah-mudahan dengan kayak begini, saya kira mungkin terakhir saya baca Menkes yang baru, ya, dia lebih menyarankan bagaimana puskesmas menjadikan program-program preventif dan promotif itu ditingkatkan. Preventif promotif itu ya ini, gitu loh. Nanti kalau udah mentok banget, ya sudah, datang ke rumah sakit, datang ke hero. Jadi indah banget nanti kalau semua sudah sinergi. Apalagi umat Islam mempunyai pola pedoman kesehatan yang sangat jelas yang ada dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, seperti itu. Baik, segala kebaikan yang dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan dan kesalahan dari saya pribadi, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Dan semoga Allah sehatkan kolbu kita, iman kita, raga kita untuk lebih banyak beribadah kepadanya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzab